Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Maulana dari Teknik Sipil 2020 Universitas Diponegoro. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil Value Engineering pada proyek Intermodal Transit Center di Kota Hercules, California. Pada presentasi kali ini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, deskripsi proyek, yang kedua, lingkup studi Value Engineering, dan yang ketiga, proses dan analisis Value Engineering, dan yang keempat, rekomendasi Value Engineering. Deskripsi proyek. Kota Hercules, California mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda (ITC), perbaikan jalan raya terkait, dan fasilitas tambahan. Proyek ini berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, bagian dari Teluk San Francisco. Tujuan dari proyek yang diusulkan ini adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional, serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Lingkup studi Value Engineering. Tujuan utama studi ini yaitu melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah utama proyek dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. Area fokus untuk studi Value Engineering ini adalah transit loop drive, rel kereta api, bangunan stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan by trail. Terdapat beberapa kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, tetap mengikuti jejak laporan dampak lingkungan draft Hercules ITC. Yang kedua, desain untuk area stasiun peron pusat kereta atau ferry, penyeberangan pejalan kaki dan koneksi ke ferry adalah desain 60%. Yang ketiga, 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah hampir selesai. Yang keempat, para konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut. Rencana pelurusan dan restorasi Refugio Creek, John Muir Parkway tahap 2, dan desain Bayfront Bridge dan fasilitas bus dan akses melalui Transit Loop Drive atau bridge. Yang kelima, akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui by trail, koneksi melalui John Muir Parkway atau San Pablo Avenue atau Sycamore ke Bridge Trail akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Yang keenam, standar LIID kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan digabungkan di seluruh ITC dan pengembangan sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin angin kecil di platform tengah dan panel surya di struktur atap platform tengah. Yang ketujuh, konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Terdapat beberapa masalah proyek dan pengamatan kunjungan situs. Rencana untuk gedung plaza atau kafe di blok 1 berlokasi akses ke stasiun sedang dibahas tahap 2. Fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari blok 1 yaitu di blok J berdekatan dengan fasilitas ITC. Banyak tempat yang harus dipindahkan, banyak juga biaya tambahan. Sinyal kereta api bisa bertentangan dengan supply. Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta bisa menjadi masalah penandaan rel kereta api. Pentingnya menghubungkan by trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan besar. Stasiun lift limbah juga perlu dipindahkan lebih awal. Apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah atau tidak? Kemudian, akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Analisis proyek, yaitu terdapat cost model, analisis fungsi, dan diagram FAS. Cost model. Cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan presentasi
total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Berikut adalah mengenai biaya proyek yang dicatat oleh tim VE. Biaya terbesar yaitu pada pembangunan stasiun kereta. Total dari pembangunan stasiun 32,3% dari semua total biaya proyek. Analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari proyek studi untuk mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim file engineering dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek untuk mencapai fungsi tersebut. Diagram fast mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana jika diagram dibaca dari kanan ke kiri. Fungsi menjawab pertanyaan mengapa, fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Fungsi dasar dari proyek ini adalah untuk memindahkan orang. Untuk fungsi sekunder sendiri, untuk membuat akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, memandu orang, dan sebagai tempat penampungan. Rekomendasi. Pada proyek ini, terdapat 11 rekomendasi yang signifikan dalam hal penghematan biaya dan dampak operasional. Pada rekomendasi pertama, penataan kembali jalur kereta. Pada konsep awal seperti yang ditunjukkan dalam 60% set rencana, konsep asli membangun jalur ganda supply, menggeser lalu lintas kereta api ke supply, dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Untuk rekomendasi yang direkomendasikan oleh tim file engineering, yaitu merekomendasikan agar Union Pacific Railroad membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT3 yang baru dibangun pada jalur akhir. Untuk kelebihannya, menghilangkan track supply, menghilangkan perpindahan first supply 5FT untuk perataan akhir dengan membangun jalur MT3. Mengizinkan konstruksi dinding penahan melalui stasiun, memungkinkan alternatif penghematan biaya lainnya, mengurangi pentahapan jembatan dari 3 fase menjadi 1 fase, memberikan manfaat tambahan untuk UPRR dan CCJPA, dan mengurangi dampak pemberhentian stasiun terhadap jadwal koridor modal. Untuk penghematan sendiri yaitu sebesar $495.950. Pada rekomendasi 2, isi dinding penahan. Pada konsep awal, tumbukan penahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Yang direkomendasikan oleh tim file engineering yaitu memperbaiki tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Kelebihannya sendiri, biaya yaitu dikurangi, kemudian mengurangi waktu konstruksi, kemudahan konstruksi, dan menghilangkan tumpukan. Penghematan pada rekomendasi ini yaitu sebesar $10,03 juta. Pada rekomendasi ketiga, pada konsep awal, jalur pejalan kaki yang lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas by trail, dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Kemudian rekomendasi dari tim file engineering mengurangi lebar dengan mengubah bagian atas lereng menjadi lereng atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan kemiringan atau anak tangga di antaranya. Penghematan pada rekomendasi ini yaitu sebesar $0,04 juta. Rekomendasi yang keempat, platform tengah. Pada konsep awal, platform ini terdiri dari plat beton tebal berukuran 35 yang dipasang di tempat dengan tebal 10, yang didukung pada beton dengan lebar 2-6 dengan lebar balok 1-8 dengan jarak 20
dan bervariasi tergantung pada pondasi rangka bangunan. Setiap balok kelas didukung 2 tiang HB 14x117. Kemudian rekomendasi yang diberikan oleh tim Value Engineering yaitu menggunakan beton cor di tempat bertegangan 10 inci atau beton pracetak dengan topping pada 2 balok kemiringan untuk mengontrol penurunan dan retak yang berlebihan. Kelebihannya sendiri yaitu konstruksi lebih cepat, mengurangi keterpaparan kul kerja terhadap lalu lintas kereta langsung, kemudian meningkatkan kendali mutu permukaan beton, kemudian fleksibilitas unit pengecoran di situs atau di luar, kemudian konsep estetika tidak terbatas, kemudian menghilangkan tumpukan. Penghematan biaya pada rekomendasi ini yaitu sebesar 0,6 juta dolar. Rekomendasi 5. Merevisi pagar pembatas pejalan kaki. Pada konsep awal, pagar pembatas tinggi 42, panel kaca temper setengah dalam 1,5 kali setengah, galvalum tiang atau rangka batang baja, cat bernemik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Untuk rekomendasi oleh tim Value Engineering terdapat 2 rekomendasi. Opsi yang pertama, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja setinggi 42 inch. Kemudian rekomendasi yang kedua, di tepi luar jalan, memperluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur, menyingkirkan pagar pembatas kaca atau baja tahan karat setinggi 42. Penghematan pada rekomendasi kelima ini yaitu sebesar 0,48 juta dolar. Rekomendasi yang keenam, mengurangi turbin angin. Pada konsep awal, terdapat 12 turbin angin di peron. Kemudian, setelah direkomendasikan oleh tim Value Engineering, terdapat 2 opsi. Opsi pertama, hanya 10 turbin angin di platform, dan opsi yang kedua, 8 turbin angin di platform. Kelebihannya sendiri yaitu mengurangi biaya. Namun terdapat kekurangan, menurunkan total pembangkit energi alternatif, tapi tidak signifikan. Untuk penghematan pada rekomendasi ini yaitu sebesar 0,16 juta dolar. Rekomendasi yang ketujuh, akses kereta. Pada konsep awal, menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Kemudian rekomendasi yang direkomendasikan oleh tim Value Engineering menggunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai untuk dirangkit menjadi modul yang dapat dijulurkan ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Untuk kelebihannya sendiri yaitu konstruksi lebih cepat, lebih sedikit dampaknya ke kereta, dan biaya pengelasan lebih murah. Untuk kekurangannya sendiri, koneksi tambahan diperlukan untuk memungkinkan modul dirakit dengan cepat, potensi penyumbatan ke jalur akses, dan perubahan nuansa arsitektur bangunan. Penghematan rekomendasi ketujuh ini sebesar 0,36 juta dolar. Rekomendasi yang ke-8, penyesuaian rel kereta api. Pada konsep awal, belum ada konsep yang ada. Kemudian setelah direkomendasikan oleh tim Value Engineering, dilakukan pemasangan rel gongso pada daerah sepanjang peron stasiun. Kelebihannya sendiri yaitu mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun. Kekurangannya sendiri menambah biaya proyek. Pada rekomendasi ini tidak ada penghematan biaya, namun justru malah menambah penambahan biaya, yaitu sebesar 0,11 juta dolar. Rekomendasi yang ke-9, fasilitas trotoar dan taman. Pada konsep awal, paving trotoar terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang, dinding kursi trotoar,
dan dinding perkebunan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Rekomendasi yang direkomendasikan oleh tim Value Engineering yaitu menggunakan berton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Kelebihannya sendiri yaitu menyediakan permukaan yang aman dan nyaman bagi pengguna pejalan kaki termasuk pengendara sepeda. Kemudian mengurangi biaya dan mengurangi perawatan. Penghematan pada rekomendasi ini yaitu sebesar 0,46 juta dolar. Rekomendasi yang ke-10, mereduksi basement. Pada konsep awal, untuk mengakomodasi desain baseline, dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan dengan penimbunan sebelum penempatan penimbunan, mungkin penambahan ruang bawah tanah, dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Rekomendasi dari tim Value Engineering menggabungkan dengan rekomendasi VE1 dan 2 memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Kelebihannya sendiri yaitu mengurangi biaya bangunan, kemudian konstruksi lebih cepat dan lebih konvensional, kemudian dinding lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Kekurangannya yaitu hilangnya square footage, hilangnya fungsionalitas atau fleksibilitas bangunan. Penghematan biaya pada rekomendasi ke-10 ini yaitu sebesar 0,41 juta dolar. Rekomendasi yang ke-11, item landscape lainnya. Pada konsep awal, semak atau penutup tanah, mulsa organik. Kemudian rekomendasi semak atau penutup tanah, biayanya dikurangi sebesar 3 dolar. Untuk mulsa organik, biayanya dikurangi menjadi 45 dolar. Kelebihannya yaitu menyesuaikan harga dan menggunakan tanaman asli. Penghematan pada rekomendasi ini yaitu sebesar 0,13 dolar. Berikut adalah ringkasan rekomendasi Value Engineering. Proses Value Engineering difokuskan pada komponen proyek utama di mana penghematan dapat dicapai dalam sasaran dan sasaran proyek. Oleh karena itu, hanya sebagian dari keseluruhan biaya konstruksi proyek ITC yang tunduk pada analisis Value Engineering. Total biaya penghematan yaitu sebesar 13,06 juta dolar. Penghematan terbesar yaitu pada fill retaining wall sebesar 10,03 juta dolar. Namun terdapat juga biaya tambahan pada retraining track quadral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.